Saya kan belum. Katanya kan katanya kan dia. Nah, coba bisa enggak Anda membaca pembukaan undang-undang atas berkat rahmat Yesus? Bisa enggak? Bisa enggak Anda merubah itu atas berkat rahmat Bapa? Ini berkat rahmat Roh Kudus, bisa enggak? Memang enggak bisa. Memang enggak bisa. Kenapa? Karena mayoritas kemudian pahlawan di Nusantara ini, meskipun bukan semuanya Islam, tapi mayoritas Islam yang diusir penjajah yang beragama sama seperti ente. Sekarang Anda mengambil kata itu juga, harusnya itu kan hanya berada di undang-undang untuk menghargai para pejuang, karena mereka memang sholat. Mereka memang sholat sebelum mengusir penjajah, bukan menghaleluya atau menghalilintar, bukan. Oleh karena itulah saudara, saya katakan kepada saudara nih, sebagai orang yang berpendidikan, tidak malukah Anda mencatut nama Tuhannya umat Islam dalam agama Anda, yang sudah nyata-nyata Tuhannya 3, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, tidak ada Allah. Kalau Anda menggunakan kata Allah berarti pohon. Kalau Anda menggunakan Allah berarti sumpah serapah. Kalau Anda menggunakan Allah berarti tetapi atau melainkan dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani. Sekarang Anda menggunakan kata Allah itu bukan bahasa Indonesia. ALLAH, Kristen Indonesia harus tahu, itu bukan bahasa Indonesia. Itu nama Tuhan dalam bahasa Arab yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Itu merujuk kepada Tuhannya para pahlawan, bukan Tuhannya penjajah. Tuhannya penjajah. Masih panjang? Tuhannya penjajah. Masih panjang kalau mau ceramah. Tuhannya ini terakhir. Ini 10 detik, 10 detik. Iya. Tuhannya penjajah, Tuhannya penjajah adalah Kristus. Tuhannya pahlawan adalah Allah. Paham sampai situ? Iya. Betul, dah. Bagus, kau ganti backgroundnya, bagus. Gini kawan-kawan ya. Jadi Bang Suma ini dia salah satu orang yang terjajah, sedangkan dia menuduh kita ini penjajah. Oke, bentar, Bang. Sabar, yang sabar. Warga terjajah itu harus lebih sabar. Sorry. Silakan wahai penjajah, silakan. Itu harus lebih sabar. Silakan wahai penjajah, silakan. Oke ya, bercanda ya Bang Suma ya. Enggak apa-apa. Memang faktanya kalian penjajah kok. Itu fakta. Oh iya, fakta ya. Oke. Sikap penjajah itu selalu merampas dan mengklaim milik orang adalah miliknya. Itulah penjajah. Silakan. Oke, jadi fakta bahwa Bang Suma ini masih terjajah, ya. Jadi begini, ya kawan-kawan. Makanya tadi saya katakan ada ilmu filologi, itu ilmu yang mempelajari bagaimana kata itu bisa menjadi bagian dari budaya yang berbeda. Ketika Bang Suma mengatakan itu bahasa Arab, tapi nyatanya, ya kan? Ketika sidang BPUPKI itu sudah ditetapkan menjadi bahasa Indonesia, Allah dengan 5 huruf. Dia nggak pakai tulisan Arab itu Bang, dia pakainya tulisan Latin. Ya, Anda harus pahami itu. Jadi bagaimana pengadopsian kata itu ke dalam budaya yang berbeda dari sumbernya, itu ilmu filologi. Nyata di sini bahwa abang ini masih terjajah logikanya. Ya. Nah, kata Allah di situ bukan lagi menjadi milik Islam ketika dimasukkan ke dalam Undang-Undang 1945. Kenapa Anda tidak komplain di situ gitu loh, malah menyetujui kata Allah? Karena ya BPUPKI itu adalah suatu lembaga yang semua elemen Indonesia ada di dalamnya. Hindu, ya, Islam, Kristen ada di dalamnya semua. Jadi saat orang-orang dari perwakilan Islam menandatangani UUD 1945 dengan sah dan meyakinkan, menyetujui kata Allah itu menjadi milik bersama, Bang. Dan itu bukan bahasa Arab, ya. Jadi belajarlah dulu ilmu filologi. Lalu bahasa apa Bang? Jadi itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Oke, kita belajar filologi, boleh ya? Loh, kita bahas filologi ya? Dipotong nih. Ya, kita bahas filologi boleh? Undang-undang itu bahasa apa? Undang-undang. Enggak. Kita bahas Undang-undang 45 itu bahasa apa? Allah ini boleh? Undang-undang 45 itu bahasa apa? Berdasarkan kata Allah, Gini, boleh enggak? Gini Bang, ya.
Ada nggak di dalam di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ditulis dalam bahasa Arab atau ditulis dalam bahasa Indonesia? Kan bahasa Saudara, Indonesia coba semua, Anda Bang. lihat kata Allah ini, Sabar kata dulu, Allah yang ini bukan sabar, bahasa Bang. Indonesia. Aduh, Lah, Anda kan bertanya warga sama aku. terjajah itu harus lebih Kita sabar, bahas Bang. filologi Bukan, boleh nggak? bukan marah-marah. Gini loh, Bang. Abang Enggak, kan saya sudah tidak marah, mengakui, saya nggak Abang marah. itu sebagai Coba, orang yang boleh nggak kita terjajah, bahas lebih filologi, sabar boleh lah, nggak? Bang. Jangan dipotong Kita bahas dulu, filologi Bang. boleh? Sekaitan dengan kata Allah ini boleh? Iya, makanya sedang ke situ Oke, kan. oke. Ini sudah. Oke, Jadi silakan. Kan, tadi kan kalau masalah Jangan permalukan sejarahnya, diri Anda, jangan permalukan agama Anda. Membahas Undang-Undang 45 di mana Tuhan Anda nggak masuk ke situ. Yesus Gini nggak loh, masuk ke Bang. situ, Bapak nggak masuk ke situ, Roh Kudus juga nggak masuk. 3 Tuhan Anda tidak lolos jadi kandidat. Ini di siapa Undang-Undang sih 45, sebenarnya yang paham? terjajah dan menjajah ini kawan-kawan? Coba saya tanya-tanya dulu kawan-kawan di bawah. Siapa sih yang Ya terjajah dan memang mental menjajah? penjajah kayak begitu. Mental penjajah itu mengklaim milik orang punya dia gitu loh. Oke, jadi abang ini kan Mental terjajah. penjajah gitu. Sabar dikit lah, kan Iya, waktu saya kalian nih penjajah. sekarang. Kalian penjajah. Ih, Kepanjangan, Bang Bang, Suma. kepanjangan. Begini, Kepanjangan. abang tadi bicara panjang loh. Saya belum 1 Kepanjangan, menit loh. tidak ada Kayaknya isi. Suma ini Penyampaian nggak Anda dapat tidak ada isi. mimbar jadi khotib Tawaran dia. saya, mari kita Jadi belajar dia mau filologi. tausiah di Hubungannya dengan TikTok. kata Allah ini boleh nggak? Iya, makanya sekarang Kita bahas filologi. saya Disiplin sudah sampai ilmu filologi, saya kaitannya sudah dengan kata Allah, sampai berani di nggak? finalnya. Saya sudah sampai di finalnya. Oke, Abang giliran masih saya mau balik berarti. lagi ke Sumbar. Sekarang dulu, saya Loh, katanya selesaikan filologi. dulu. Anda ngerti filologi nggak? Jangan-jangan nggak ngerti. Jangan nggak ngerti filologi orang ini. Gantian ngomongnya, Bang. Filologi Kan itu abang apa? Filologi itu apa? kan- Ilmu yang Gimana ini, kawan-kawan? ilmu Ini yang orang gimana sih? Mau diskusi atau gimana, Bang Suma? Kalau udah Iya, ngaku, saya udah bertanya. mentok gimana? Filologi adalah ilmu yang Saya tidak begitu berdiskusi. Tadi kan saya asal membiarkan ngomong. situ ngomong. kirain bisa. Iya? Kirain bisa bahas filologi kaitannya dengan kata Allah, ternyata nggak bisa. Ayo, filologi adalah filologi adalah Gimana? Saya mau Filologi bicara adalah- apa? Iya, Mau silakan biarkan Anda saya jawab. bicara? Filologi adalah Loh, hubungannya jangan dengan Anda kata Allah, alihkan filologi di situ dulu. apa? Oh, bentar, Bang. Sabar, lah, silakan. kan abang itu terjajah. Iya, Kalau dari biasanya, penjajah. Kamu penjajah memang. biasanya. Agamamu Iya, memang maka- titisan dari Makanya penjajah. orang yang terjajah Agamamu itu harus warisan lebih penjajah. sabar. Makanya Aduh. karaktermu itu menjajah. Apa penjajah itu? Merampas milik orang dan mengklaim Loh, punya orang yang miliknya. kelihatan Itulah seperti kamu. penjajah di sini siapa? Di komal saya, Ya, abang Anda. potong hausnya. Anda menggunakan kata Allah milik umat Islam. Bang, Itulah mental penjajah. Kita diskusi, Bang. Kita diskusi, Bang. Iya kan? Paham sampai situ? Nah, Yang silakan. mental penjajah kan abang. Tapi Iya, aku ente mengklaim terjajah. kata Allah itu milik kalian. Ente, Anda membahas ilmu filologi, tapi ternyata Anda nggak paham filologi. Gini bang, abang tadi ngaku terjajah, tapi mentalnya penjajah nih. Di komal saya Lu kok ngoceh penjajah terus. pula? Sebagai orang yang terjajah, saya punya hak untuk memperjuangkan hak saya. Nah, Dari sang jadi kan- penjajah, perampas, perampok. Ada Pencuri. Curhat Ayo. ini ceritanya. Anda mau membahas filologi katanya. Jadi curhat Bahasa nih kitab ceritanya. Anda bahasa Jadinya saya Yunani. nggak bisa ngomong nih. Jadi curhat nih jadinya. Saya minta Tadi- kita bahas filologi. tadi curhatnya Anda kan terjajah. membahas. Anda membawa Tadi filologi. curhatnya terjajah. Padahal mental Anda penjajah bahas Bang filologi. Suma yang tunjukkan. Berarti objek pembahasan kita adalah kata Allah, Ih, teks Allah. abang ini kita bahas ngoceh secara terus. filologi. Berani nggak? Gimana? Makanya mendengar, silakan. kita ngulang dari Silakan, silakan. ya. Jadi saya Jangan ingin ya, Undang-Undang filologi. 45. Itu tahun 45. Katanya filologi. Jadi- Filologi kok 45? Aduh, Tuhan Filologi kok Yesus. 45? Orang ini ngoceh terus Nah, gitu ya. dong. Jangan Tuhan arah. Silakan. Iya. Jadi gini, Bang ya. Kalau bicara filologi itu kan saya udah jelasin tadi. Kita bicara sejarah kata itu bagaimana masuk sampai menjadi kata itu dipergunakan, diadopsi dalam budaya yang berbeda. Kata Allah dengan huruf Arab Itu bukan Ya. filologi itu bukan filologi. Itu lagi, bukan saudara. filologi. lagi. Astagfirullahaladzim, filologi kok kayak gitu. Kawan-kawan, Filologi jangan tentang bilang ya, pendapat bahasa nomor dan satu budaya. Islam
di Komal saya kesurupan Itu berbicara mengenai naskah kuno untuk merekonstruksi kemudian sebuah Filologi kata, tentang menganalisa bahasa dan budaya. menganalisa budaya serta secara yang berkandung di dalamnya. Jadi filologi itu kalau anda sandarkan kepada kata Allah, bukan kemerdekaan 45 jadi acuannya. Iya, gimana Astagfirullahaladzim, kata ya Allah Allah ya itu Karim. ada dalam undang-undang. Itu yang lagi diteliti. Kawan-kawan jangan ini bilang-bilang saudara ya, kamu sendiri pendebat mengatakan nomor satu. itu. Kawan-kawan, Ya, itu pendebat filologi. nomor satu. Ini temanmu pendebat sendiri yang nomor satu mengatakan Islam. Iya, ini jangan lagi bilang-bilang filologi ya. ini. Kawan-kawan jangan bilang-bilang Ini, ya, coba pendebat lihat. nomor satu Islam kejang-kejang di Komal saya loh. Gak kasih kesempatan mesti ngomong. hibur Jangan diri. bilang-bilang ya Hibur kawan-kawan ya, diri. jangan bilang-bilang ya. Yang Anda harus pahami sekarang ini adalah KBBI, kata Allah itu adalah Tuhan dalam bahasa Arab. Ketika Anda Makanya menemukan kasih saya KBBI kesempatan baru ada tahun ngomong berapa, supaya kamu Bos? paham. itu ada KBBI kata baru ada Allah. tahun berapa, Bos? Itu berarti 3 Tuhan Anda tidak diloloskan di EYD undang-undang. aja baru Paham? ada tahun 72. Kalau Udah begini paham? bang, Ternyata begini, 3 Bang Tuhan Suma. kamu itu Kalau tidak lolos sudah- di Undang-Undang kalau 45. sudah Kalau sudah Ayo, mentok. habis argumenmu, jangan kok kita lagi enggak ngomong. dong, enggak dong. Saya katakan sama Anda sekali lagi, Loh, saya ini 3 Tuhan ngomong dari Anda, tadi kok potong terus. 3 Tuhan Anda tidak Kau mau lolos ngomong? di Undang-Undang Dasar 45. Kau mau Paham? ngomong? Kau mau ngomong? Paham sampai sini? Masih mau ngomong? Masih Iya, mau saya sudah atau ngomong. sudah? Saya katakan sama Anda, Nah, 3 Tuhan Anda itu tidak lolos Masih di mau Undang-Undang ngomong Ini atau lagi sudah? filologi kata Allah kok 3 Tuhan, 3 kalian Tuhan. mengklaim Eh. kata Allah itu adalah bahasa yang juga bisa kamu gunakan. kawan-kawan, Paham sampai situ? jangan bilang-bilang ya, Paham ya? semua pendebat nomor 1 Paham ya? kejang-kejang di Nah, Komal saya. Teman-teman di Komal Kristen ini mereka menggunakan kata Allah. Masa lagi Padahal bicara filologi 3 Tuhan kata mereka Allah, bukan Allah. Hari ketiga Tuhan. Tidak Apa ada yang di dalam dibicarakan? kitab Oke. yang mereka punya. Begini original Bang Suma, teksnya gantian kata ngomong ya. Allah. Gantian ngomong ya, saya mute kau. Saya terpaksa mute kau karena kekanak-kanakan kau loh. Jadi Enggak kekanak-kanakan dong, ya. enggak Jadi dong. gini, Bang. Bukan Ya udah makanya diam kekanak-kanakan. dulu. Anda itu enggak tahu arahnya Diam. kemana. Filologi, Diam keteteran. dulu. Makanya kita bicara Di Undang-Undang secara filologi. 45, 3 Diam dulu. Saya jelasin kau filologi itu apa. Yang Anda harus pahami. Filo- Di Undang-Undang filologi Dasar itu. 45, 3 Diam Tuhan Anda dulu, enggak masuk diam di situ. dulu, Paham? diam dulu Bang ya. Diam dulu ya Bang. Ya diam dulu ya. Untuk meneliti apakah kata itu sejarahnya bagaimana sehingga jadi bagian dari budaya yang berbeda. Awalnya memang misalnya budaya Arab, kemudian menjadi budaya Indonesia, itu digunakan ilmu filologi. Nah, ilmu filologi itu akan meneliti penggunaan kata itu di dalam diksi-diksi sastra. Ya, makanya tadi saya sebut diksi-diksi Allah itu dalam sastra Melayu dicek dulu tuh semuanya. Nah, ada sastra yang berbahasa Melayu, Alkitab mempergunakan kata Allah. Kemudian ya kita lihat lagi sejarah diksi itu di dalam ya konteks Indonesia nih setelah sudah menjadi sebuah negara. Ternyata waktu BPUPKI merencanakan berdirinya negara ini, mereka membuat suatu undang-undang dasar yang menjadi landasan. Ya, sekali lagi ya, di situ kita menemukan data yang bersifat filologi. Kata Allah itu ada dalam dokumen Undang-Undang Dasar 1945 yang ditandatangani oleh semua elemen masyarakat Indonesia. Jadi kalau berbicara filologi, Anda harus berbicara arke. Paham arke? Aku perjelas ya. Arkeologi bahasa itu dalam setiap dokumen-dokumen, sejarah di dalam dokumen-dokumen itu. Jadi ketika kita temukan di dalam UUD 1945 yang anggota yang menandatangani adalah BPUPKI dan berbagai elemen agama ada di dalam, kita melihat kata Allah itu sudah dipergunakan secara umum baik oleh Kristen, Hindu, Islam sendiri. Kalau misalnya Islam tidak menyetujui itu digunakan secara umum seperti itu, harusnya jangan menandatangani itu. Kalau memang Anda sekarang mau menggugat, gugatlah Undang-Undang Dasar 1945 agar Undang-Undang Dasar 1945
itu menghapus kata Allah itu. Ya Bang, kan? Paham artinya filologi? Ngerti ilmu filologi? Sampai di situ sederhananya ya. Giliran saya. Ya. Giliran saya. Nih, tak ajarin. Dalam ruang lingkup disiplin ilmu filologi, kisi atau objek yang menjadi ruang lingkupnya itu yang pertama adalah budaya, satu. Yang kedua adalah teks, yang ketiga adalah naskah. Ini hal yang perlu kamu pahami. Berbicara mengenai budaya, Indonesia sebelum merdeka, mulai dari sejak abad ke-8, budaya, kebiasaan yang ada secara meluas, baik itu bahasa, sastra, adat istiadat, kepercayaan, mayoritas penduduk Nusantara ini sebelum merdeka itu sudah merujuk kepada penamaan Tuhannya umat Islam. Itu satu. Yang kedua adalah teks. Berbicara mengenai filologi, objek penelitiannya adalah teks. Islam Kristen menjadi objek. Adakah di dalam teks kitabnya orang Kristen kata Allah? Ada dalam bahasa Yunani, artinya tetapi. Gimana dengan bahasa Ibrani? Ada, artinya pohon. Ada juga sumpah serapah. Nah, dalam kaidah objek teksnya, Tuhannya orang Kristen itu tidak lolos di situ. Begitu juga dalam secara bahasa atau budaya. Kemudian, ketika berbicara mengenai kitab suci yang menjadi sumber teks di dalam materi filologi, kitabnya orang Kristen itu tidak mungkin dijadikan sebagai sandaran untuk mengatakan kemerdekaan Indonesia berdasarkan kepada pohon besar, berdasarkan kepada sumpah serapah, atau berdasarkan kepada melainkan atau tetapi. Nah, yang terakhir ini satu-satunya adalah naskah. Apakah Kristen bisa lolos di situ? Ternyata naskah yang dimaksud di sini adalah manuskrip, baik yang ditulis tangan maupun yang sudah tercetak. Alhasil tidak ada kemudian di dalam original teks manuskrip tertua yang dimiliki oleh orang Kristen kata ALLAH itu muncul. Jadi tiga objek dalam ruang lingkup filologi ini tidak menghasilkan ilmu kita, pengetahuan kita untuk bisa mengatakan bahwa orang Kristen itu bisa menggunakan kata Allah. Kesimpulan saya, ketika Indonesia merdeka dan kemudian menggunakan kata Allah Tuhannya umat Islam sebagai sumber satu-satunya Tuhan yang telah memberikan rahmat dan berkat kepada Indonesia sehingga merdeka, tiga Tuhannya Kristen itu nggak lolos. Solusinya apa? Orang Kristen harus mau tidak mau, suka ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak ikhlas, ridha ataupun tidak, mereka harus mengklaim juga Allah itu sebagai Tuhannya. Biar nggak malu-maluin. Karena Bapak Theos, anak di sini Kristus, dan juga Roh Kudus Pneuma Hotheos, Pneuma Hagios itu tidak Kenapa lolos. udah ke Theos? Sabar dulu. Ya itu Aduh. Tuhanmu. Itu Tuhanmu, malu kan? Filologi Malu kan? Allah Malu. dalam bahasa Indonesia. Malu. Kenapa Nggak ke ada itu. Theos? Kita berbicara mengenai naskah, Aduh. berbicara mengenai teks, berbicara mengenai budaya. Pahami dulu filologi. Jangan Anda berbicara filologi kalau Anda nggak paham. Jangan Anda kaitkan filologi dengan kemerdekaan Indonesia dalam teks pembukaan itu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Adapun kemudian mereka menggunakan kata Allah, karena mayoritas penduduk Indonesia memang menyembah kepada Allah, dan yang datang menjajah menyembah kepada dewa, Theos. Theos Bapa, Iya, Theos Anak, Allah Theos itu Roh udah Kudus. jadi bahasa Indonesia. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa sudah Undang-undang menjadi bahasa dasar Indonesia? itu bahasa apa? Coba kamu buka KBBI. Coba kamu buka KBBI. Undang-undang dasar 45 itu bahasa menjelaskan. apa, bro? Sabar dulu. Aduh, KBBI menjelaskan. Cuma kamu terlalu panjang ngomong, padahal tidak ada dasarmu. Gimana? Sabar dulu. KBBI tahun berapa, bro? KBBI itu 45 tahun berapa? 45 tahun KBBI berapa? pertama 45. sejak EYD tahun 72. Nah, sekarang kata Allah itu merujuk kepada bentar siapa? Bang Superlim, biarin Tuhan- saya yang tangani ya. Tuhan dalam Sudah Bang Suma, nama biar saya Tuhan dalam ngomong ya, bahasa saya Arab. ajarin kau. Itu pahami dulu. Filologi. Itu pahami dulu. Oke? Jadi kesimpulan saya sebelum Anda terangkan, sebelum Anda menggelapkan apa yang saya Ya. terangkan. Kesimpulan saya, kalau Anda itu bukan mental penjajah, ya, karena memang sudah warisan dari penjajah agama Anda ini, harusnya Anda legowo menyembah kepada bapakmu, menyembah kepada Theos, menyembah kepada Yahweh. Kenapa harus ke Tuhannya umat Islam?
Kenapa? Oke. Karena memang dasarnya Sudah ya? mental penjajah, agama yang ditelurkan dari penjajah. Udahlah, Ya memang Bro Tom, karakternya penjajah, Ini mengambil filologi hak Allah orang Biarin, lain, lari-lari ke Ada apa? mengambil hak Biarin, orang Bang. lain. Anda Oke. masih juga Sudah ya? menggunakan Masih sabar dulu. diulangi. Kalau Waduh, Anda masih yang sabar dulu. ceramah di Kalau Anda masjid, masih Bang. menggunakan Ceramah di referensinya masjid, Bang, ya. dari Saya sekarang ya. Undang-Undang 45, maka saya Oke. katakan kepada saudara, ternyata kitab sucimu itu Oke. adalah Undang-Undang Saya 45. sekarang ya. Bukan Bible, Saya sekarang ya. bukan Markus, Nah. bukan Lukas, bukan Matius dalam bahasa Yunani, Oke, tetapi oke. Undang-Undang 45. Jadi Sudahlah sekarang ya, saya panjang- umumkan. Panjang Sekarang saya sekali. umumkan. Saya kalau ngomong Kitabnya dipotong. orang- Udah cukup. Ngulang-ngulang. Ceramah di masjid dong. Ternyata Gini, Bang, kitabnya ya. orang Kristen Kalau adalah Undang-Undang filologi 45. itu, Bang. Bentar, Bukan bentar. Abang bahasa masih mau di Yunani. atas? Selamat. Abang masih mau di atas atau udah nyerah? Kalau udah nyerah bilang. Ini Justru saya sekarang katakan yang kalau bicara. Anda sudah tidak sanggup, Saya silakan sekarang Anda yang turunkan. bicara. Kalau Anda tidak Saya sanggup, sekarang yang bicara. Abang jangan ngoceh dulu, gantian. Oke. Saya ngomong 10 itu paling- detik. 10 detik. enak aja kamu. Gini, 10 Bang, ya. detik. 10 detik. Kalau Dengarkan, bicara dengarkan. filologi, Kamu coba tunjukkan kepada saya sumber kata Allah dalam Bibelmu itu naskah, teks, dan budaya. Silakan. Ada 3 ruang lingkup filologi yang menjadi sumber ilmu 10 filologi. detik, sendiri. udah. Naskah, Udah ya. Gini, teks, diam. dan Diam, budaya. Silakan. Udah, Saya tunggu. Udah. Kamu Saya ini tunggu. kosong. Diam. Masa pendebat nomor 1 begini kosong? Saya Filologi tunggu itu- 3 ruang lingkup Diam filologi. dulu, Apakah kamu masuk diam Tuhanmu dulu. itu di situ? Silakan. Lihat, kau saya turunkan karena nggak mau diam. Berarti kamu ini pendebat omong kosong. Ya, diam dulu ya. Filologi itu Silakan Anda berbicara. tunjukkan bagaimana bisa Anda menggunakan Kamu kata diam Allah dulu. berdasarkan filologi, Kamu ngoceh naskah, terus. Aduh, teks, benar-benar orang ini nggak ada isinya si Suma ini. Ya, Naskah, jadi teks, filologi itu berbicara Naskah, teks, naskah, dan teks. budaya. Oke, Silakan. kamu diam dulu. Ya, sekarang kita lihat budaya. Misalnya nih, budaya yang mempergunakan kata Allah ini ya. Contoh, dalam tulisan Bugis Makassar ada itu puisi yang judulnya Dewata. Dewata. Dewata, bukan Seuai. Allah. Bukan Bukan Allah kan? paragraf. Dewata bentar, kan? bentar, Dewata kan? bentar, diam dulu kamu, diam dulu kamu. Di tulisan Lontara itu ditulisnya begini, semua kamu dengar. Iya, Dewata Seuwae Allah Ta'ala nan Maha Kuasa. Jadi kau bilang Allah begitu, Ta'ala Islam. itu setelah Dewata, Islam. Allah itu. Lontara Bugis itu setelah Nah, Islam ada. makanya sekarang saya tanya kau nih, ini kamu diam dulu, Lontara Kamu- itu setelah kamu diam Al-Quran, dulu. kucuk. Kok panik dulu kau? Ini kita bicara Allah budaya, Ta'ala kan? bagi Nah, orang ini Bugis itu literasinya. merujuk secara Ini- budaya. Hei, Hei. di situ Allah ada Ta'ala, iya Allah Dewata. Ta'ala bagi kami Bentar, orang Bugis kamu itu diam merujuk dulu. kepada Tuhannya yang Kamu diajarkan jangan oleh umat panik Islam. semua. Kamu jangan Panik panik. pula. Kamu jangan Malu. panik. Saya ini Diam, orang makanya Bugis. mulutmu. Saya ini orang Iya, Bugis. makanya. Saya paham. Oke, kalau Kamu kamu itu orang mana? Bugis, kamu tahu dong puisi Dewata Seuwae, kamu tahu dong? Betul nggak? Kamu tahu dong? Iya, Nah, saya ngerti. Di dalam Dewata Sewa itu merujuk kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dewata. Ya, Dewata. Lucu, Dewata lucu. tadi kamu pakai. Lucu. Berarti Dewata. Allah Ta'ala itu Dewata Dewata. itu merujuk kepada apa? Pemahaman orang Bugis Apa? secara Kepada budaya. apa? Dewata Kepada itu apa? adalah sang penguasa. Kepada apa? Sang penguasa itu merujuk kepada Allah Kepada Subhanahu apa? Wa Ta'ala. Itu jelas itu. Makanya saya Oh, ngomong malu. dulu, jangan Malu dia. dipotong. Malu Nah, dia, kamu yang malu. malu kau motong saya. Orang Oke, Bugis, moderator. orang Bugis, Moderator, saya hitung sampai sebelum 3 ya. Islam itu datang, mereka Moderator, menyembah Dewata. kawan-kawan, semua panik. Nah, setelah Saya Islam hitung itu sampai datang, 5. Dewata Siapa dari ini moderator kemudian sang Maha yang Kuasa lebih ini cepat menurunkan akhirnya semua merujuk kepada yang Allah kejar-kejar Subhanahu hari wa ini. 1, 2. Masih mau diskusi atau mau diam semua? Ya, gini loh. Jadi Moderator nggak teman-teman ada ya? sekalian, Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel itu ajarannya syarat mentauhidkan Tuhan. Tidak ada Yesus mengajarkan untuk mentigakan Tuhan. Teman-teman Kristen mengatakan kami Tuhannya satu. Begitu ditanya siapa Tuhan yang satu itu? Ada yang mengatakan Bapa. Yesus bukan Tuhan berarti. Nanti dia bilang gini, Bapa itu adalah, Yesus itu adalah firmannya Bapa.
Tuh, coba. Padahal Yesus itu bukan firman-Nya Bapa. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang nusul menjadi manusia. Di mana itu tertulis? Filipi 2. Tapi dia nanti muter biar dianggap keren. Kalau dipaksakan Tuhannya Kristen itu satu, berarti arahnya bukan ke anak Maria. Karena anak Maria itu masih menyembah kepada Tuhan. Kalau mereka menginginkan Tuhan mereka satu, ya harusnya larinya ke Filipi. Theos jadi daging, jadi manusia. Itu baru Tuhan yang satu. Karena yang satu ini menanggalkan ketuhanan seniornya menjadi manusia. Jadilah Yesus atau Kristus yang mereka sembah. Jangan lagi kembali ke ini, ke Yesus anak Maria. Kalau Yesus anak Maria, dia itu bertuhan. Tiga pribadi. Kalau tiga pribadi itu berarti tiga entitas. Yang namanya tiga pribadi ya bukan satu. Kalau dikatakan hakikatnya sama, berarti tetap aja menjadi tiga. Kalau dikatakan satu hakikat, itu mustahil. Itu pemaksaan logika, sehingga logikanya cacat. Bagaimana mungkin hakikat manusia bukan manusia? Terlalu memaksakan. Artinya bahwa orang-orang ini tidak mengenal Yesus. Kalau mereka menghakikatkan Yesus dengan pencipta langit dan bumi, berarti mereka tidak mengenal. Sedangkan Yesusnya mau dikenali sebagai utusan tok. Jangan ditambahi. Nah, kalau ditambahin berarti sudah bukan pengikut Yesus. Berarti dia bukan lagi yang dikenali Yesus, tapi orang yang datang dari kelompok luar yang memakai nama Yesus, sehingga mengembel-embeli ya konsep kepercayaan terhadap Yesus. Artinya Yesus yang mereka maksud bukanlah anak Maria, tetapi Yesus lain. Nggak naik lagi dia. Yang tadi nggak naik lagi, Bang. Kita sapa dulu ya yang baru naik. Nox. Oke. Bang Aquarius, selamat sore. Ya, host. Ya, Nox. Selamat sore, Nox. Siap. Agamanya apa? Agama hanya Islam, host. Oh, oke. Mohon maaf ya, kami nyimak di bawah dulu ya, Kak. Kami turunkan ya, izin ya. Ya, jangan menyesatkan dulu supaya clear ini ya. Kalian jangan menyesatkan dulu karena kalian Oh, ini Dokter Diani ya. Ini Dokter Diani ya. Dokter Diani ya. Biarkan dulu ya, netizen itu tahu yang mana yang valid ini informasinya. Kasih kesempatan dulu. Anda mau apa sebenarnya? Ya, saya mau berbagi aja dengan netizen. Gitu loh, termasuk mereka yang mengaku muslim, karena kalau mereka nggak mengaku muslim itu di belakang urusan itu ya, karena yang penting di sini adalah bagi mereka yang mengaku muslim kalau seperti itu lebih baik Anda buka komal sendiri aja, ya. Ya, Mohon berarti maaf ya. lebih baik Anda pakai identitas Ya, Anda Anda sendiri, nggak usah bawa. Iya, Anda buka komal sendiri aja. Oke, terima kasih. Aduh, Bang Aquarius, monitor. Orang pembuat kerusuhan beliau itu. Waalaikumsalam. Dia gangguan jiwa. Iya, mohon maaf Bang Juma ya, kita agak kasar dikit nih. Nggak apa-apa. Gangguan jiwa dia itu. Iri sekali sama kita ya kan. Api semakin eksis gitu loh. Dia iri, nggak bisa berbuat apa-apa dengan grupnya ya kan. Api dilawan. Aduh. Mbak Host turunkan aja Mbak, salah kepencet tadi. Oke Mohon Bang maaf. Aquarius, mohon maaf ya, kami izin turunkan ya.
Iya, Bang. Pak Muhartono, selamat siang. Siang apa sore ya? Udah sore. Kalau mau kajian, buka room sendiri. Jangan mengganggu kami yang sedang berapologet gitu loh. Iya, Noise Pak. saya. Monitor. Det, lanjutkan Det. Aku noise Det. Aku kalau ini Det. Makanya Kayaknya kasih moderator, Kak. Minta moderator di akun ini. Tunggu sebentar. Pak Martono, kalau enggak saya turunkan ini. Ya, cari lah. Pak Aquarius juga izin diturunkan ya. Aku kok nggak bisa mencet kamu, Det. Ya, kawan-kawan Kristen silakan naik. Kita yang mau bertanya, mumpung ada Bang Zuma di sini, silakan naik. Kita Mana itu mau momotnya? cari Momotnya mana ini? Monitor ini Pak Martono ini enggak ada monitor, turunkan aja nggak apa-apa. Iya. Aku kok mencet lu nggak bisa sih, Det. Sambil cari hotel ini. Udah, oke. Ya, saya minta Muslim ditahan dulu yang di bawah. Untuk permintaannya, kita fokus ke Kristen. Karena kita membuka room diskusi antara Kristen dan Islam. Silakan mungkin teman-teman Kristen yang ingin bergabung, yang naik, silakan multi. Karena sudah room api Kepri udah kaderin Bang Zuma. Mantap. Agak susah jangan nonton sih sekarang ini Bang Zuma ya. Iya. Takut. Mereka kayaknya takut. Yang ada Bang Zuma diturunin di roomnya Tomler itu. Saya sempat nyimak. Iya. Kalau Bang Zuma naik ke Komal Oten satu komal kepanasan. Semua mau ngomong. Berarti diam-diam Bang Zuma diidolakan juga sama Oten loh Bang. Berebut ngomong mereka. Rebut ngomong. Sabar ya, kita cari Oten dulu. Biasanya banyak. Yang ada naik mana Bu Dokter Adiani? Aduh, mampuslah sudah. Iya kaget. Aku tadi suaranya kayak hafal kan. Orang ini. Akun baru dia. Dendet akun baru pas ada Bang Zuma ya kan. Jadi dia numpang tenar nih, pansos sama Bang Zuma rupanya. Di follow-nya akun HP Kaltim. Bu dokter. Agak langka nonton Bang Zuma. Yang ada, aduh, bener dah. Kalau nggak penghujat ngawur-ngawur, parah. Kak Sarah naik ya Sarah. Bang Zuma di mana Bang? Di Masih di Masih di Jakarta. Masih Jakarta, masih. Ada plan mau ke Kaltim nggak Bang? Gimana? Ada planning mau ke Kaltim nggak? Belum ada ini, belum. Belum ada ya? Masih, iya, fokus di daerah Jawa aja dulu Bang. Oh. Jangan panggil saya Bang lah Bang.
Saya Dedi bang, pegang akun ini saya. Gimana? Dedi Wijaya ini bang yang pegang akun Kaltim. Walah. Kirain siapa tadi? Iya dek. Tunggu Oten. Mana Kalau gitu saya kontak? asar dulu ya. Siap bang. Oke lanjut. Udah aku cerita. Makin kurus aja adekku ini. Mana ada? Tambah bulat bang. Lanjut bang. Siap. Lanjut bang. Ada Kak Sarah nih. Nah, ini aja kita balik aja Kak Sarah nih. Assalamualaikum Kak Sarah. Jadi kenapa ya? Mulai penois. Di bawah Oten Kristen jangan ada yang naik, tuh. Tengoklah di bawah tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Kristen jangan ada yang naik. Berapa orang tuh yang typing kayak gitu? Kenapa kalian sama Bang Juma takut? Kok panik? Baru Bang Juma. Pun, Oi. Ya. temanya kalau bisa salib konsep iblis. Udah berapa hari itu terus temanya. Coba aku naikin ini susu bang. Kita sapa-sapa dulu. Selamat sore Mas Sugeng. Amsel turun. Mas Sugeng. Bentar naik tapi jeda di atas. Mas Sugeng. Kelakuan. Coba inilah kasih ini. apa-apa. Coba biar aku yang bicara sama ini orang. Halo, selamat sore Bu Dokter. Apa keluhannya sore ini Bu Dokter? Dia lagi sih. Nggak apa-apa, aku naikin nggak apa-apa. Ya, Bu Kenapa? Dokter. Ya. Kenapa? Dalam menyesatkan ambil identitas kami. Di situ letaknya. Bu Dokter, tolong gini Bu Dokter. Tenang Kalau Bu Dokter. identitas Tenang. Kalau nggak saya turunkan. Bu Dokter tenang dulu, tenang. bulu kami, Tenang. Nggak bisa tenang, Det. Kami semua di sini Muslim Bu Dokter. Kalau nggak saya, fine aja. Ya, fine aja. Ya, terus kalian kalau menyesatkan naik itu kucing tidak ambil garong. bulu kami, bulu dok. buang aja. Yang menyesatkan siapa memang lah. Nggak bisa, memang nggak bisa. Nggak bisa orang kayak gitu. Udahlah. Jangan membuat kita rendah karena dia. Jangan. Dia tuh kalah pamor. Nggak laku. Kalau nge-live nggak ada yang nonton. Giliran ada Bang Juma sibuk mau pansus.